Shalom Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara sehat, saudara dalam keadaan yang baik oleh karena penyertaan dan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara semua. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin saudara semua masih ingat di dalam kitab suci kita dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus Hamasyah atau Tuhan Yesus Kristus membebaskan seorang pria dari kota Gadara yang waktu itu kerasukan oleh banyak roh jahat, oleh legion dalam waktu yang cukup lama, saudara. Kita ingat bagaimana dulunya pria tersebut tidak mengenakan jubah, dia tidak tinggal di rumah, tetapi justru tinggal di pekuburan. Kita tentu ingat bagaimana pria tersebut ketika masih dibelenggu roh-roh jahat, maka dia ini ketika dirantai, diikat dengan rantai, dia dibelenggu, dia bisa memutuskan ikatan-ikatan rantai tersebut, belenggu-belenggu yang membelenggu dia. Lalu dia dihalau oleh roh-roh jahat yang merasukinya, pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Saudara bisa baca kisah lengkapnya tertulis di kitab Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita tentu tahu bagaimana roh-roh jahat yang merasuki pria Gadara tadi meminta kepada Tuhan Yesus supaya tidak diperintahkan untuk pergi ke Abisos. Dia memohon-mohon kepada Tuhan Yesus, apa urusanmu hai anak Elohim yang maha tinggi? Aku mohon supaya engkau tidak menyiksa aku, supaya engkau tidak memasukkan aku ke jurang maut, ke Abisos. Tetapi izinkanlah kami untuk masuk ke dalam babi-babi. Dan kita tahu memang sedang ada orang yang memberikan makan babi waktu itu, Bapak Saudara, di mana babi-babi tersebut sedang diberi makan di lereng gunung, saudara. Lalu kita melihat bagaimana kawanan babi yang ada berebutan dari tepi jurang masuk ke dalam danau dan tenggelam. Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat murah hati, saudara. Setan yang minta pun Tuhan kasih, saudara. Setan tidak ingin disiksa, dimasukkan ke tempat kediamannya, ke jurang maut. Dia minta dimasukkan ke babi, dan Tuhan pun masih mengizinkan. Betapa baik hatinya Tuhan kita, Yesus Hamasyah itu. Lalu, saudara semua yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi berikutnya? Kita akan baca di Lukas pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Lukas pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan orang yang dari dalamnya telah keluar roh-roh jahat itu memohon kepadanya untuk ada bersamanya. Namun Yesua menyuruhnya pergi dengan berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan sebanyak apa yang telah Elohim perbuat kepadamu. Dan pergilah dia untuk memberitakan ke seluruh kota sebanyak apa yang telah Yesua perbuat kepadanya. Kita melihat tadi Tuhan Yesus perintahkan supaya pria yang sudah dibebaskan dari belenggu Satan tadi untuk pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus tidak izinkan untuk dia mengikuti Yesus, karena Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupan orang yang sudah dibebaskan tadi, yaitu untuk menceritakan apa yang telah Elohim perbuat kepadanya. Dan kita melihat tadi bagaimana pria tersebut yang sudah waras, yang sudah disembuhkan, yang sudah dibebaskan dari roh-roh jahat yang merasukinya cukup lama tadi, dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana dia bersaksi kepada banyak orang. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan kita ini sebagai umat Tuhan kalah dengan orang yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus tadi. Mari kita menjadi orang-orang yang mau menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari kita bersaksi bahwa Tuhan kita telah memilih kita untuk menjadi umatnya.
Mari kita bersaksi bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus Masiah untuk menjadi muridnya, untuk kemudian hidup menurut kehendaknya. Mari kita bersaksi tentang pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita bersaksi bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Barangkali saudara pernah diselamatkan dari bahaya maut. Bagaimana Tuhan izinkan saudara mengalami kecelakaan namun saudara masih diselamatkan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga melindungi saudara. Kita saksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara dan melindungi kehidupan kita. Saudara pernah mengalami sakit penyakit, saudara ada dalam ketakutan, namun saudara berdoa memohon belas kasihan Tuhan, diberikan kekuatan, disembuhkan oleh Tuhan dan saudara mengalami itu, maka ayo kita ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan sudah berkarya mengasihi kita dan menyembuhkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, dari sakit penyakit kita. Mari kita bersaksi dan ceritakan bagaimana Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita, bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, Tuhan mengubahkan watak kita, Tuhan mengubahkan karakter kita, Tuhan mengubahkan cara berpikir kita, Tuhan mengubahkan sikap dan perbuatan kita, Tuhan mengubah cara bertutur kata kita, saudara. Saya berdoa kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita bercerita tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kita bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Kita tidak bercerita tentang diri kita. Kita tidak bercerita tentang kehebatan kita. Kita tidak bercerita dan pamer tentang kesuksesan kita. Tetapi kita bersaksi untuk memuliakan Tuhan Yesus Masiah. Kita bersaksi tidak untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita bercerita, kita bersaksi tentang karya Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Ayat terakhir pagi ini saya ajak untuk kita baca kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roma 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab aku tidak akan berani mengatakan sesuatu yang tidak Masiah kerjakan melalui aku, demi ketaatan bangsa-bangsa dalam perkataan dan perbuatan, dalam kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Elohim, sehingga dari Yerusalem atau Yerusalem dan perjalanan keliling sampai Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Masiah. Itulah yang Paulus kerjakan. Dia menyampaikan apa yang Tuhan perbuat melalui dirinya. Dia tidak bercerita tentang dirinya, tetapi dia bercerita tentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, saya berharap kiranya kita semua, saudara semua, dan juga saya boleh dipakai Tuhan. Kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin mengalami kasih Tuhan. Kita semakin mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami karya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan saksikan kepada banyak orang, supaya banyak orang menjadi takut kepada Elohim dan percaya di dalam Yesus Masiah, supaya mereka diselamatkan oleh karena iman yang sudah diberikan melalui Yesus Masiah. Salam semangat Bapak Saudara. Tuhan Yesus Masiah memberkati kita semua. Amin. Haleluya.